Sorry, sorry. Itu ini cuma template ya. Kita bakal hapus semuanya dari awal lagi. Ctrl R, delete. Nah, kita bikin dari awal lagi. Kita hapus dan semuanya. Gimana? Udah pada tampilannya kayak gini semua nggak? Ini. Ya, aku semua udah bisa. Iya. Ctrl A aja. Oh ya. Untuk teman-teman yang di belakang gimana? Udah apa? Nah, gimana? Udah pada tampilannya kayak gini nggak? Udah ya? Nah, di sini bakal abang jelasin tentang tools apa aja yang ada di Figma. Nah, yang pertama ini untuk di pada bagian kiri, sebelah kiri itu tentang soal apa aja yang sudah kita bikin di dalam layar yang berwarna abu-abu ini. Semisal ntar bakal kita tambahin, ntar dia bakal ditambahkan sendiri secara otomatis di bagian kiri. Nah, di sini untuk pada bagian sebelah kanan, ini namanya inspektor. Itu untuk detailing apa yang kita bikin. Sekarang coba kita contohin untuk dari move. Ini sebenarnya bisa kita pakai, bentar, kita coba ini dulu ya. Kita dalam pembuatan frame. Nah, di sini ada plugin otomatis dari ini. Kalian udah ini belum? Di pada bagian kanan itu ada kan frame yang ada yang berbentuk iPhone, ada yang Android. Nah, teman-teman semua udah pada kelihatan yang kayak gini belum? Udah. Nah, di sini kalian bisa ngatur tentang default bentukan dari apa yang kalian bikin itu seperti apa. Ada yang mau bikin Android, ada yang mau iPhone 16 gitu. Nah, di sini untuk ukuran layarnya. Nah, di sini ukuran layarnya 339 width dan height-nya itu 852. Itu untuk beberapa penjelasan tentang ini sementara. Nah, sekarang kita mau bikin otomatis dulu. Dari frame, di sini di bawah ada yang kayak pagar gitu. Nah, ini namanya frame. Nah, ini untuk ukuran frame terserah tanpa default kayak kayak tadi gitu. Aduh, halo halo. Nah, mungkin kalau yang menggunakan laptop bisa mindah-mindahin itu dengan dua jari di touchpad-nya.
kayak gini dengan 2 jari ya. Terus di move di sini untuk move-nya dia itu bisa pakai huruf V, huruf H untuk nahan. Nah, ini untuk ini oh bentar, wait. Nah, di sini juga bisa untuk nge-move kayak tadi yang nah ini untuk move dia ngubah-ngubah. Ini untuk handle tadi yang kayak gini. Tapi kalau udah di touchpad shortcutnya 2 jari di touchpad. Nah, terus itu untuk penjelasannya. Terus di bagian ini ada kan 4 titik ya. Nah, itu bisa kita ubah-ubah dengan kayak gini. Itu ukuran layar. Nah, kalau kita pengen stabil untuk mengubahnya, Bang, gue pengen ukurannya tetap stabil. Nah, kita bikin pencet gini. Terus ya. Oke. Ini untuk ini, terus untuk di scale. Nah, ini tuh dia. Nah, walaupun teman-teman semua pada ini itu nggak berubah gitu. Itu untuk biar width sama height itu berubah berbarengan. Seperti itu. Itu untuk di pada bagian ini. Ada 3 move, ada handle, ada scale juga. Terus kita kembali ke move, terus di bagian ini seperti tadi ada frame, di sini ada section. Di sini ada section. Section ini sama kayak frame, cuman dia lebih detail. Saya pengen bagian section ini gitu. Frame ini untuk keseluruhan. Section ini bisa di bagian per detailing, misalnya di bagian navbar, navigasi barnya. Terus di bagian ini ada slice. Bang, slice itu ngapain gitu? Nah, ini untuk slice. Contoh, coba lihat di sini slice. Nah, di bagian slice ini kita bikin, kita pencet slice-nya, terus kita bikin export. Nah, ketika kita ekspor, gambar yang muncul itu bentar, seperti ya. Nah, di slice itu kita pencet slice, terus pada bagian bawah sebelah kanan itu ada yang ekspor nih. Ekspor itu biar apa yang kita select itu bisa kita download dalam bentuk PNG gitu. Terus kita ekspor slice. Contoh. Terus kita ekspor slice kan. Tadi slice-nya. Coba kita lihat. Nah, yang tampil itu berupa slice yang ada di slice satu ini. Gitu. Dan tergantung teman-teman mau SS yang bagian mana gitu. Nah, itu untuk slicing. Itu shortcutnya juga udah ada di samping ini, ada FF, Shift S untuk section dan slash untuk S gitu. Nah, sekarang kita kembali ke tools selanjutnya. Ini untuk save. Itu bentukannya. Di sini ada yang rectangle, ada yang line. Nah, itu untuk di bagian desainnya. Nah, sekarang kita pengen lebih detailing lagi nih di rectangle. Di rectangle itu di sini ada di inspektornya nih di sebelah kanan. Coba lihat ya. Di situ ada yang X position itu untuk posisi dari desain kita. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau mini-mini saja ke bawah. Nah, terus transform ini untuk perputarannya. Misal kita pengen, nah dia berubah kayak gini. Coba kalau bikin 90 kayak gini.
Coba kita bikin 270. Nah, ini juga sama kayak 90 kan. Terus ada yang 45. Nah, dia kayak gini tampilan. Itu untuk transform. Ini rotate ininya. Ini otomatis. Kalau kita nggak mau bikin video gitu. Misal kita kembali lagi di nol. Terus ini untuk wake-nya. Wake itu kayak lebar. Terus yang di sampingnya ada height, tingginya berapa, Pak? Tapi kita bisa juga ubah di sini untuk height dan juga width. Nah, tapi kalau teman-teman gua mau di sini aja. Nah, bisa di sini. Kita langsung begitu. Terus maunya 20. Nah, fix banget. Terus 120. Terus juga 1200. Nah, langsung kayak gini. Bisa ubah langsung di inspektor. Terus opacity ini ketajaman dari bendanya kayak misalnya kita bikin 50. Itu sebenarnya udah ngeblur. Coba kita bikin dulu bawahnya jadi nah di sini ada fill. Di fill ini fillnya bentukannya itu warna apa gitu. Di sini ada warnanya. Nah, bola sekali juga boleh. Porter dulu. Sorry. Oke. Nah, bang, di sini kan warnanya hijau ya. Tapi kenapa dia abu-abu gitu? Nah, itu karena kita bikin opacity-nya tadi 50. Sekarang coba kita bikin 100 lagi. Nah, dia hijau benar lagi. Coba kita bikin 50 lagi. Nah, dia keabu-abuan lagi gitu. Nah, teman-teman coba lihat di bagian ini dulu. Aduh. Nah, coba teman-teman lihat di bagian ini. Di sini kan ujung-ujungnya tajam ya. Ya kan. Nah, coba teman lihat corner radius di apres di bagian ini corner radius teman bisa bikin 50 teman. Nah, coba lihat balenya. Dia tuh nggak tajam lagi. Atau teman-teman bisa bikin biar lebih jelas 200 gitu. Nah, bentukannya tuh kayak gini. Untuk border radius. Nah, bang, di stroke ini apa? Di setelah ada fill, stroke itu apa sih? Nah, di stroke itu kayak dia tuh bikin kayak gini. Apa? Outline-nya. Terus coba kita bikin gede ya. 200 contoh. Nah, coba lihat. Sekarang outline-nya gede. Itu untuk stroke itu outline. Coba kita bikin 20 ya. Biar nih kelihatan lebih ini. Nah, itu untuk seputar inspektornya pada bagian triangle. Nah, sekarang coba bentar. Nah, di sini teman-teman juga bisa kan di sini tadi ada corner radius ya di inspektor ya. Nah, sekarang teman-teman bisa ubah di bagian ini. Di pada gambar ada titik-titik seperti ini. Teman-teman bisa ubah dengan tarik-tariknya. Dong, kayak gini. Nah, bang, gue pengen ubahnya langsung bang. Gue pengen ubahnya satu-satu gitu. Nah, caranya itu teman-teman bisa ubah di bagian ini. Coba di bagian corner ada nih yang bagian ini coba lihat. Ya kan? Terus teman-teman bisa ubah. Ini dimulai dari sebelah kiri atas. Nah, ini misalnya 20. Nah, coba lihat. Pada bagian ini dia itu border radiusnya cuma 20, tapi di sampingnya 116. Seperti itu. Terus coba 300. Nah, itu untuk dari appearance rectangle. Terus dari coba kita bikin line. Nah, pada area ini
kurang lebih sama, cuman tergantung dari fiturnya. Untuk pembuatan line uh, bisa pakai raw juga di sini untuk pembuatan raw. Nah, ini untuk gambarnya raw. Terus di sini kita bisa bikin rectangle-nya terserah mau bikin apa, mau bikin raw-nya kayak gimana terserah ada di sini. Bang, perbedaan ini gimana bang? Kayak gitu, kayak round sama square. Nah, kalau square itu ujung-ujungnya pada line-nya itu atau row-nya itu apa, runcing gitu. Kalau di square, kalau di round itu kayak mempunyai border radius di ujungnya. Untuk row ini untuk ellipse. Nah, ini untuk bulat. Di sini teman-teman bisa coba kita bikin lain lagi. Nah, ini kan kita menambah, kita geser dulu. Nah, ini kalau kita buat set dari lingkaran. Nah, di sini juga kita bisa ubah. Nah, kita bisa bikin ini kayak gini ini di bagian tengahnya. Oke. Nah, terus maunya setengah lingkaran kayak gini bisa. Nah, di sini juga kita bisa bikin animasi itu. Misal layar satu kita bikin kayak gini, terus layar dua kita bikin kayak gini, terus ntar kayak gini dan full gitu. Itu untuk proses animasinya. Ntar bakal kita coba juga. Terus untuk polygon juga kayak gini, bentar ya. Nah, di sini juga ada polygon ini. Nah, ini untuk border radius ada di bagian ini juga. Nah, ini untuk cone. Di bagian ini perbedaannya untuk segitiga ini ada di bagian cone-nya itu untuk apa ya? Ujung lancipnya itu berapa gitu. Nah, misalnya 5. Dia itu bisa 5. Itu bisa bikin rusuknya itu berapa? 10 kayak gini. Pokoknya semakin banyak dia akan membentuk lingkaran. Kayak gitu. Untuk dari segitiga. Nah, ini untuk star nih, bintang. Nah, di bagian bintang juga bisa kita ubah ketajamannya kayak gimana. Teman-teman bisa lihat di sini juga. Ini untuk border radius. Nah, terus, nah ini untuk jumlah berapa ininya. Berapa jumlah apa ya, duri-durinya lah. Atau teman-teman juga bisa ngubah di bagian ini. Semisal mau bikin 10. Nah, kayak gini. Ini untuk angle. Nah, itu untuk beberapa dari ini. Nah, teman-teman juga bisa ngambil image. Ya. Nah, itu untuk ngambil image. Bentar. Terus apa lagi ya? Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian
sampingnya nih di bagian tools. Ini ada di bagian pen. Nah, ini untuk ngedit, eh coba lihat. Ini bisa bagian kayak gini, terus kayak gini. Nah, ya bisa ngubah-ngubah juga. Teman-teman terserah mau gimana. Nah, ini untuk Figma. Nah, terus juga ada pensil nih. Di bagian pensil, teman-teman juga bisa ngeksplor apa-apa aja yang ada di Figma. Gitu. Terus, apalagi? Ini untuk teks. Misal mau nulis nih. Nah, misal nama saya. Terus, di sini otomatis sudah ada nama dari apa yang kita tulis. Terus di bagian bang, kok fontnya kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa ngubah font di bagian ini. Mana ya? Nah, bagian ini mau gimana gitu. Teman-teman mau ngubah fingerprint kayak gini bisa. Terus teman-teman mau ngubah fontnya mau kayak gimana? Flamenco. Nah, di teman-teman udah ada jenis-jenis fontnya nggak? Ada. Nah, itu untuk fontnya. Di sini untuk ukuran fontnya sama kayak di Word, ada ukuran, ada line height, ada letter spacing, ada yang kayak gini ke tengah, sudut kiri, sudut kanan, ke atas, ke tengah lagi, ke bawah juga ada. Nah, itu untuk teksnya. Nah, sekarang di sesi komen nih. Ya, kita misalkan dalam pembuatan Figma kan otomatis UI UX nggak cuma satu orang ya. Ada yang bantu juga kalau timnya gede. Nah, itu kan berbeda kepala. Nah, mungkin bisa dijelasin melalui komen. Semisal, eh, ini untuk nama orang yang bikin gitu. Ada orang. Nah, di sini juga di Figma juga kita bisa nge-share. Kita ubah, benar. Oh, nggak bisa deh, coba. Kenapa ya? Oh, nggak bisa di-share karena belum dibikin di draft project. Bentar ya. Nah, ini untuk komen. Kayak tadi itu untuk seputar apa? Untuk tools-tools yang ada. Nah, sekarang coba kita bikin dari frame tadi. Mana ya frame tadi ya? Misalnya kita mau bikin di frame ini mau bikin bentar, mau bikin ini nih. Di sini bagian navbar, terus kita bikin ini ya, dulu, terus apa lagi ya? Kita bikin. Pokoknya ini untuk berita, ini untuk
ikon-ikon di bawah. Nah, itu untuk semisal layouting untuk pembuatan di mobile. Nah, di dalam ini juga, nah coba lihat, ketika kita memasukkan ke dalam, dia otomatis masuk di dalam iPhone 16 ini. Coba lihat, di frame iPhone 16, coba lihat. Ada rectangle, ada yang ini, di dalam frame 16. Nah, sekarang coba kita pindahin. Bang, gua pengen, orang kan nekan itu di bagian ini, coba lihat. Nah, bagian ini misalnya teman-teman pada mau pindah ini semua yang ada di frame ini. Nah, teman-teman bisa ngeklik iPhone 16 ini atau nama frame-nya yang di atas. Terus teman-teman pindahin, kayak gitu.